Warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yupi El Parado, guru kelas di SD Negeri 8 Simpang Pesa, Kecamatan Simpang Pesa, Kabupaten Bitung Timur. Saat ini saya tercatat sebagai mahasiswa PPG dalam jabatan Angkatan 1 tahun 2023 di LPTK Universitas Bina Bangsa Get Sempena. Pada hari ini, Selasa tanggal 15 Agustus 2023, saya akan melaksanakan uji kinerja di SD Negeri 8 Simpang Pesa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semuanya. Tetap semangat, Allahu Akbar. Ini kita masih diberikan nikmat sehat dari Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan nikmat sehat itu bisa kita gunakan dalam kegiatan-kegiatan yang positif ya. Nah, seperti biasa pada pagi hari ini kita akan melakukan kegiatan belajar mengajar. Tapi sebelum itu kita melakukan atau berdoa terlebih dahulu. Supaya apa? Supaya ilmu yang kita dapat pada hari ini, pelajaran yang kita pelajari pada hari ini, itu mendapatkan berkah dari Allah Subhanahu wa taala dan memiliki kebermanfaatan untuk kehidupan kita yang akan datang. Nah, dan jangan lupa untuk selalu bersyukur. Karena alhamdulillah pada pagi hari ini Bapak lihat anak-anak Bapak ini semua wajahnya pada ceria semua ini ya. Nah, berarti jiwa dan raganya itu dalam keadaan sehat. Nah, kita perlu bersyukur. Nah, untuk berdoa pada pagi hari ini akan dipimpin oleh ketua kelas kita. Ya, nah silakan pimpin teman-temannya untuk berdoa. Duduk siap. Doa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Ya Allah, tambahkanlah ilmuku dan anugerahkan amin. Apakah sudah siap untuk belajar? Ya. Coba periksa kerapian seragamnya dan kerapian mejanya, rapikan terlebih dahulu. Sudah? Oke, berarti sudah siap untuk belajar. Nah, sekarang Bapak akan mengecek kesiapannya anak-anak untuk belajar. Coba, masih ingat tepuk 1 sampai 5? Masih ya? Coba tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3, tepuk 4, tepuk 5. Sebelum memulai pelajaran, Bapak ingin mengabsen anak-anak terlebih dahulu. Suryati, Rati, Esa, Cynthia. Hari ini alhamdulillah hadir semua ya. Oke anak-anak. Sekarang sebelum mulai pelajaran seperti biasa kita menyanyikan lagu kebangsaan. Lagu apa kebangsaan kita? Indonesia Raya. Nah sekarang silakan
silakan Harapi, Bapak minta bantuannya untuk ke depan memimpin teman-temannya untuk menyanyikan lagu Indonesia Raya. Nah, untuk yang lain silakan berdiri di depan kursinya masing-masing. Hiduplah Indonesia. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri dan pandu hidupku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang kucinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Oke, silakan. Sebelum kita masuk ke materi berikutnya pada hari ini, Bapak ingin mengajak anak-anak semua untuk mengingat materi tempo hari. Masih ingat materi kemarin? Masih ingat? Tentang hak dan kewajiban. Apa itu hak kemarin? Sesuatu yang tidak diterima, dan kewajiban itu adalah sesuatu yang harus kita kerjakan untuk mendapatkan hak tadi, ya. Nah, sekarang Bapak ingin bertanya kepada anak-anak semua, apa manfaat tumbuhan bagi kehidupan kita sehari-hari? Ayo, apa manfaat tumbuhan? Ayo, sebagai bahan pangan atau makanan, bisa sebagai untuk bahan membuat bangunan, ya, membuat perahu, masih banyak lagi yang lainnya. Obat-obatan pun bisa, ya. Nah, sekarang Bapak ingin bertanya lagi, apa hak kalian terhadap tumbuhan? Memanfaatkannya. Beri tepuk tangan untuk Kalisa. Nah, sekarang kewajibannya terhadap tumbuhan apa? Merawatnya, terus memupuk, menyiram, dan membersihkan sekitar tanaman tersebut, ya. Dari pertanyaan-pertanyaan yang Bapak berikan tadi, apakah ada gambaran di dalam pikiran kalian bahwa hari ini kita akan belajar materi tentang apa? Tentang makhluk hidup, khususnya tumbuhan. Jadi anak-anak, pada hari ini kita akan belajar tentang tema 3, subtema 2, pembelajaran 3, yaitu tentang peduli terhadap makhluk hidup. Nah, sekarang perhatikan ke depan. Adapun tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini adalah yang pertama, setelah mengamati tumbuhan, peserta didik mampu menganalisis bagian-bagian tumbuhan dan fungsinya dengan teliti. Terus yang kedua, setelah mengamati tumbuhan, peserta didik dapat menyajikan laporan bagian-bagian tumbuhan dan fungsinya dengan benar dan percaya diri. Terus yang ketiga, membaca teks di PowerPoint yang ditayangkan, peserta didik mampu membuat kalimat tanya menggunakan kosakata baku dan kalimat efektif untuk persiapan wawancara dengan benar. Terus yang keempat, peserta didik mengamati gambar tokoh pertanian, peserta didik mampu menyusun daftar pertanyaan untuk persiapan wawancara dengan tepat. Nah, anak-anak, itu tadi adalah tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Semoga setelah pembelajaran selesai nanti semua tujuan pembelajaran tersebut bisa kita capai. Masih semangat belajarnya? Tahapan-tahapan kegiatan pembelajaran kita pagi hari ini adalah
Itu meliputi mengamati, menanya, mendiskusikan, dan menyimpulkan. Nah, sekarang perhatikan ke depan. Di sini Bapak ada sebuah tanaman. Coba perhatikan bagian-bagian apa saja yang terdapat pada tanaman ini. Akar, batang, daun, dan bunga, serta biji. Nah, jadi pada hari ini kita akan belajar tentang bagian-bagian tumbuhan beserta fungsinya. Nah, sekarang Bapak akan menayangkan sebuah video. Nanti anak-anak silakan simak dengan seksama. Informasi apa yang anak-anak dapat dari video yang Bapak tayangkan berikut? Hai, kita akan belajar bagian-bagian tumbuhan dan fungsinya. Setiap bagian tumbuhan memiliki fungsi yang berbeda-beda loh. Akar adalah bagian tumbuhan yang berfungsi untuk menopang batang agar tumbuhan dapat berdiri tegak. Selain itu, akar juga berfungsi untuk menyerap air dan unsur hara dari dalam tanah. Batang tidak hanya sebagai penyokong tubuh tumbuhan, batang berfungsi mengangkut air dan mineral yang diserap oleh akar. Selain itu, batang juga dapat mengangkut zat makanan hasil fotosintesis untuk diedarkan ke seluruh bagian tumbuhan. Daun berfungsi sebagai tempat berlangsungnya fotosintesis. Pada daun terdapat zat hijau daun yang disebut klorofil. Nah, klorofil inilah yang membantu berlangsungnya fotosintesis pada tumbuhan. Bunga berfungsi sebagai alat perkembangbiakan. Pada bunga terdapat alat kelamin jantan dan alat kelamin betina. Alat kelamin jantan pada bunga disebut benang sari. Sedangkan alat kelamin betina pada bunga disebut putik. Buah memiliki bentuk, rasa, dan warna yang beraneka ragam. Tadi sudah Bapak tayangkan video tentang bagian-bagian tumbuhan. Nah, coba sekarang Bapak ingin bertanya, bagian-bagian dari tumbuhan mulai dari yang paling bawah itu apa? Akar. Setelah akar, batang. Setelah batang, daun. Setelah daun, bunga. Setelah bunga lagi, setelah buah, untuk Bapak menjelaskan bagian-bagian tumbuhan serta fungsi-fungsinya, Bapak akan membagi anak-anak menjadi 3 kelompok dulu. Ini sesuai dengan tempat duduk aja ya, yang sudah kita bagi. Yang pertama ini kelompok 1, Sumiati, Rati, Esa, dan Cynthia. Terus kelompok 2, Aisyah, Kalisa, Wilda, dan Yola. Dan kelompok 3 itu ada Rahman, Iren, Keila, dan Fahira. Nah, inilah nanti kelompoknya sebagai wadah untuk berdiskusi. Sekarang perhatikan ke depan. Di layar ini ada gambar apa? Tanaman. Nah, tanaman ini terdiri dari apa saja bagian-bagiannya tadi? Akar, batang, daun, bunga, buah. Di dalam buah itu terdapat biji. Nah, tumbuhan ini sama seperti manusia yang mempunyai tangan dan kaki, ya. Tumbuhan juga memiliki anggota tubuh. Setiap anggota tubuh memiliki fungsinya masing-masing. Nah, sekarang kita mengenal akar pada tumbuhan, ya. Yang pertama kita mengenal akar pada tumbuhan. Nah, anak-anak, akar itu adalah bagian yang penting bagi tumbuhan. Mengapa dia bagian yang penting? Karena jika akar dipotong, maka tumbuhan tidak bisa mengambil nutrisi dari dalam tanah dan akan mati. Nah, tadi ada berapa kalau berdasarkan bentuknya jenis akar? Ada 2. Yang pertama akar, yang kedua akar
Yang pertama kita akan membahas akar tunggang. Nah, anak-anak, akar tunggang itu adalah jenis akar pada tumbuhan yang memiliki akar utama lebih dari pangkal batang, kemudian dari akar utama ini tumbuh akar-akar cabang yang ukurannya lebih kecil. Nah, sedangkan akar serabut adalah jenis akar pada tumbuhan yang dari pangkal batang tumbuhan akar-akar cabang ukurannya lebih kecil. Nah, ini contoh dari akar-akar tunggang. Itu seperti pohon nangka. Terus apa lagi? Jeruk. Nah, kalau tadi jenis-jenis akar berdasarkan bentuknya, kalau sekarang jenis akar berdasarkan fungsinya. Kalau berdasarkan fungsinya ada berapa jenis akar? Ada. Yang pertama, akar gantung atau akar udara. Nah, akar ini bisa kalian lihat contohnya pada pohon beringin. Tahu pohon beringin? Tahu ya. Terus yang kedua, akar papan atau banir, ya. Nah, fungsinya membantu tegaknya tumbuhan akar ini, ya. Terus contohnya pada pohon kenari dan pohon ran. Kalau tadi ada akar terus batang, sekarang apa? Daun. Nah, daun ini anak-anak adalah suatu organ tumbuhan yang tumbuh di ranting. Tahu nggak daun? Nggak mungkin nggak tahu ya. Daun biasanya berwarna hijau karena mengandung apa? Mengandung zat klorofil atau zat hijau daun yang berfungsi sebagai penangkap energi cahaya matahari untuk proses fotosintesis. Masih ingat apa itu proses fotosintesis? Proses masak makanannya sendiri pada tumbuhan yang terjadi pada mulut daun atau disebut dengan stomata, ya. Nah, bagian-bagian daun itu bisa anak-anak lihat di depan. Ini yang pertama ada tangkai daun, terus tulang daun, pucuk daun, dan lembaran daun. Nah, sekarang kita akan mengenal jenis-jenis daun pada tumbuhan. Kalau berdasarkan tulang daun, daun itu terbagi menjadi berapa jenis? 5. Yang pertama, tulang daun menjiri, tulang daun menjari, tulang daun melengkung, tulang daun berduri, dan tulang daun sejajar. Yang pertama, tulang daun menyirik itu contohnya daun apa? Jambu. Terus tulang daun menjari, singkong. Terus tulang daun melengkung, sirih, lada. Tahu lada? Tahu ya? Nah, kalau tulang daun berduri, nah itu contoh dari tulang daun berduri. Nah, terus tulang daun sejajar, contohnya pada tumbuhan apa? Kelapa. Ingat, kelapa, bukan kepala ya. Oke, itu adalah berdasarkan tulang. Sekarang berdasarkan jumlah helai daun. Daun dibedakan menjadi berapa jenis? Dua. Yang pertama daun tunggal, dan yang kedua adalah daun majemuk atau banyak, ya. Nah, itu adalah jenis-jenis daun. Sekarang kita akan lanjutkan. Kalau tadi ada jenis-jenis, berarti ada juga fungsinya. Yang pertama, sebagai tempat tumbuhan memasak makanan atau fotosintesis. Terus yang kedua, fungsi apa? Fungsi gutasi atau proses pelepasan air dalam bentuk cairan dari jaringan daun. Terus yang ketiga, sebagai tempat menyimpan cadangan makanan. Yang keempat, fungsi respirasi atau untuk bernapas. Yang kelima, fungsi
berfungsi berkembangbiakan sebagai alat untuk berkembangbiak, misalnya stek, daun, atau cocor bebek. Pernah lihat cocor bebek? Nah ya, biasanya kalau sedang sakit biasanya ya ditempel dengan daun itu ya. Nah, terus daun ada apa lagi bagian tumbuhan? Ada bunga dan buah. Yang pertama bunga. Bunga merupakan organ penting pada tanaman yang berfungsi sebagai tempat terjadinya perkembangan biak generatif melalui proses penyerbukan dan pembuahan. Ya. Terus buah adalah bagian dari tanaman yang berasal dari tumbuhan berbunga. Adapun fungsi buah adalah sebagai pelindung biji dan tempat menyimpan cadangan makanan. Terus bagian bunga dan buah. Nah, sekarang anak-anak perhatikan ke depan. Ini adalah bagian-bagian bunga. Yang pertama mulai dari apa? Tangkai bunga. Tangkai bunga ini dia berfungsi untuk menahan bunga agar tidak mudah terbawa angin atau tempat tegak bunga. Itu fungsi dari tangkai bunga. Terus yang setelah tangkai ada apa lagi? Kelopak. Nah, kelopak ini fungsinya adalah melindungi bunga sebelum memekar. Setelah itu ada apa lagi? Ada mahkota. Mahkota itu fungsinya sebagai apa? Menarik perhatian polinator. Terus yang selanjutnya ada benang sari. Nah, anak-anak, benang sari ini adalah alat reproduksi atau sel jantan pada bunga. Setelah itu ada apa lagi? Ada putih. Nah, putih ini adalah alat reproduksi atau sel berinang pada bunga. Nah, itu adalah bagian-bagian bunga. Selanjutnya, bagian-bagian buah ada apa saja? Ada kulit buah, biji buah dan daging buah. Itu bagian-bagian dari buah. Nah, sekarang mengenal bunga dan buah pada tumbuhan. Nah, di sini ada macam-macam atau jenis-jenis penyerbukan dan pembuahan ya. Nah, anak-anak, apa itu penyerbukan? Penyerbukan itu adalah peristiwa jatuhnya serbuk sari ke kepala putih. Terus apa itu pembuahan? Nah, peristiwa bertemunya sel kelamin jantan dan sel kelamin betina itu pembuahan. Nah, kalau penyerbukan itu banyak jenisnya. Ada penyerbukan sendiri, ada penyerbukan tetangga, ada penyerbukan silang dan penyerbukan bastar. Nah, anak-anak, ini adalah jawaban dari pertanyaan yang Bapak berikan di awal pelajaran tadi. Manfaat bagian tumbuhan bagi manusia. Apa manfaatnya? Sebagai sumber bahan pangan. Terus yang kedua, sebagai bahan perabot rumah, jembatan, dermaga, kapal, layang, dan masih banyak lah. Sebagai bahan pembuat obat-obatan seperti minyak kayu putih dan jamu tradisional. Sudah mengerti yang tentang apa yang sudah Bapak jelaskan tadi? Ada yang ingin ditanyakan? Tidak ya? Berarti sekarang Bapak akan membagikan LKPD kepada tiap-tiap kelompok. Nanti silakan pilih satu tanaman yang akan kalian amati di lingkungan sekolah kita ini. Terus gambarkan di bawahnya tanaman tersebut. Terus akarnya seperti apa, daunnya seperti apa, ya. Nah, dan terus di tabel nanti silakan tuliskan manfaat dari bagian-bagian tumbuhan. Karena akan Bapak bagikan lembar EKPD-nya.
Nah, silakan diskusikan dengan teman satu kelompoknya. Ini kita sudah di luar. Nanti silakan amati tumbuhan-tumbuhan yang kalian pilih serta deskripsikan di LKPD masing-masing ya. Nanti. Oke, silakan. Selesai semuanya? Sudah ya? Kelompok 1 sudah selesai? Sudah. Oke, berarti sekarang waktunya untuk mempresentasikan hasil diskusi kelompoknya ke depan kelas ya. Nah, tapi sebelum melakukan presentasi ke depan kelas, Bapak ingin mengecek apakah anak-anak semuanya masih semangat belajarnya? Masih fokus? Masih. Oke. Coba Bapak akan mengecek kefokusannya. Kalau Bapak bilang tepuk 1, maka kalian bertepuk 2 kali. Dan jika Bapak bilang tepuk 2, maka kalian bertepuk 1 kali. Dan jika Bapak bilang tepuk 3, maka kalian tidak bertepuk. Bisa dimengerti? Atau yang lainnya? Bisa ya? Sudah siap semuanya? Tepuk 2, tepuk 1, tepuk 3. Nah, berarti ada satu orang yang tidak fokus. Coba Bapak untuk kita semua. Nah, sekarang berarti giliran kelompok apa yang ingin maju ke depan duluan? Kelompok 1. Oke, silakan maju ke depan. Oke, kita simak presentasi dari kelompok 1. Oke, silakan presentasikan. Perkenalkan, nama saya Nisa, saya mewakili kelompok 1 dan perkenalkan nama teman-teman saya, Sumiati, Indrawati, dan Cynthia. Oke, silakan. Tanaman apa yang diambil, yang diamati? Pohon kelapa sawit. Terus daunnya jenis apa? Sejajar. Oke, betul. Terus apa namanya, akarnya, akar bagaimana? Oke, betul. Nah, silakan bacakan hasil diskusi kelompoknya. Fungsi akar mengatur nama supaya tidak roboh. Ya, terus Tempatnya memasak makanan atau proses fermentasi. ya, betul. Bunga merupakan bagian yang tumbuhan yang menarik kupu-kupu. Oke, terus Untuk melarutkan air dan makanan atau zat-zat ya. buah sumber makanan bagi manusia. Ya, terus sudah. Ya, ada yang ingin menanggapi atau memberikan saran dari kelompok 1? Apakah sudah benar hasil diskusinya? Kerja kelompoknya? Benar ya? Oke, beri tepuk tangan untuk kelompok 1. Oke, silakan tutup nah. Sudah kita saksikan sama-sama penampilan dari kelompok 1. Sekarang kita beri kesempatan untuk kelompok 2 mempresentasikan hasil kerja kelompoknya. Ya, silakan nak maju ke depan.
selanjutnya tanam pohon jambu ya. Nah, pohon jambu ini jenis daunnya daun apa? Tulang sejajar ya. Apa tulang apa? Ayo. Hah? Menyirit ya. Nah, itu adalah menyirit. Terus akarnya akar apa? Akar tunggang ya. Oke, silakan Nak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana dengan kelompok 1 dan kelompok 3? Apa ada yang ingin menanggapi atau memberikan saran kepada kelompok 2? Tidak ada? Ada? Ya, ya, sudah jelas berarti ya. Oke, beri tepuk tangan untuk kelompok 2. Silakan kembali ke kelompoknya. Nah, tadi kelompok 1 sudah maju, kelompok 2 sudah maju, berarti sekarang giliran kelompok 3. Nah, silakan kelompok 3 maju ke depan. Presentasikan hasil kelompok ke diskusi kelompoknya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ahmad, saya mewakili kelompok 3. Ada saya Iden, Kaila, dan Samira. Ini tanaman yang gandhi, tanaman apa? Mangga. Mangga ini jenis daunnya bertulang menyirit. Oke, terus akarnya akar. Oke, silakan Nak. Nah, ada yang ingin menanggapi atau memberikan saran kepada kelompok 3? Atau ingin bertanya? Jelas yang disampaikan dari kelompok 3? Jelas ya, oke. Beri tepuk tangan untuk kelompok 3. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Silakan duduk ke tempat duduknya masing-masing. Tadi sudah kita lakukan diskusi kelompok dan dipresentasikan oleh teman-teman semua. Nah, sekarang Bapak ingin memberikan penguatan kepada kalian tentang materi kita pada pagi hari ini. Tadi bagian-bagian tumbuhan itu ada apa saja? Akar, batang, daun, buah, bunga ya. Nah, oke, itu bagian-bagian tumbuhan. Nah, sekarang Bapak akan membagikan lembar evaluasi. Nanti silakan anak-anak isi. Setelah itu kumpulkan ke depan, ya. Silakan isi ya. Silakan isi.
Oke. Ada kendala anak-anak dalam pengisiannya? Tidak ya. Jika ada kendala, silakan bertanya. Sudah selesai, anak-anak? Sudah ya. Nah, berarti ada kendala? Kesimpulan kita pada pagi hari ini adalah bagian-bagian tumbuhan itu terdiri dari akar, batang, daun, bunga, dan buah. Di mana setiap bagian-bagian tersebut memiliki fungsi-fungsi masing-masing. Nah, bagaimana anak-anak pelajaran pada hari ini? Menyenangkan? Alhamdulillah. Apakah ada bagian-bagian atau materi-materi yang belum dimengerti? Ya, sudah jelas semua ya. Alhamdulillah. Oke. Nah, sebelum mulai